Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama kembali untuk duduk diam, mendengarkan pesan-Mu, mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu, belajar, dan untuk kami bisa berubah menjadi semakin serupa dengan Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Kami tanggalkan beban persoalan hidup kami, Tuhan. Kami mohon ampun-Mu untuk kesalahan, dosa yang mungkin kami lakukan. Tuhan, kami ingin terus bersama Engkau dalam hari-hari hidup kami. Dan hari ini kami duduk diam, tenang dalam hadirat-Mu. Urapi kami semua, Roh Kudus, di tempat ini. Buka hati, pikiran kami menjadi tanah yang subur, untuk boleh kami menyerap kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk segalanya, untuk perlindungan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu Tuhan, berkat jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kita semua siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Mari kita duduk, Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Amin. Tanda orang bersukacita adalah salah satunya senyum. Mari kita kasih senyum kanan kiri kita. Senyum yang paling manis, paling indah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ajak Bapak Ibu melihat dan mengamati awal dan akhir dari kehidupan seorang manusia. Pada saat awal kehidupan seorang manusia itu adalah saat dia lahir sebagai seorang bayi mungil keluar dari kandungan ibunya. Pada saat lahir, anak bayi ini akan menangis ya. Nangisnya kenceng, teriak, berisik. Lalu, tapi tangisan itu itu menjadi satu kebahagiaan buat ayah ibunya, buat dokter atau bidan atau suster yang membantu persalinan. Itu awal kehidupan. Nah, bagaimana dengan akhir kehidupan? Akhir kehidupan manusia umumnya ditandai dengan diam, sunyi. Coba lihat orang yang sudah di akhir-akhir hidupnya, apakah dia berteriak-teriak, bawel? Tidak. Umumnya diam. Ya, diam. Ini umumnya ya. Tapi dalam kasus tertentu mungkin yang meninggalnya karena kecelakaan, pada saat akhir hidupnya mungkin dia berteriak atau menjerit. Tapi umumnya akhir kehidupan seorang manusia itu ditandai dengan kesunyian. Yang berisik biasanya yang sekitarnya, Bapak Ibu Saudara. Keluarganya yang menangis, menjerit. Di akhir kehidupan orang yang dikasihinya. Beda dengan awal kehidupan tadi. Seorang bayi lahir, bayi itu yang menjerit, yang menangis kenceng. Tapi orang-orang sekitarnya biasanya yang diam, Bapak Ibu Saudara. Orang tuanya saking bahagianya terharu, diam sampai tidak bisa berkata-kata. Melihat bayi mungil, darah dagingnya itu muncul di dunia ini, masuk dalam kehidupan di dunia ini. Kita lihat perbedaan yang begitu signifikan, perbedaan yang begitu mencolok dari awal dan akhir kehidupan manusia. Awalnya berisik, akhirnya begitu diam dan tenang. Nah, tahapan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, tahapan kehidupan atau fase kehidupan kita juga sebenarnya berproses. Dari yang
berisik sekali pada saat masih bayi, pada saat masih anak-anak, masih remaja ya, bawel dan sebagainya. Semakin kita berumur, semakin kita dewasa, semakin kita menjadi manusia yang lebih tua, kita umumnya akan menjadi semakin tenang. Semakin tenang, lebih diam, lebih sophisticated ya. Sophisticated itu kalau diterjemahkan mungkin lebih anggun ya, lebih anggun. Lebih tenang, lebih diam, tidak banyak lagi berbicara. Nah, waktu kecil saya masih sempat mengenal kakek saya. Kakek ini adalah bapak dari bapak saya ya, dari pihak papa. Nah, kakek saya ini lahir di suatu kota kecil yang namanya Jieyang. Jieyang ini berlokasi di provinsi Guangdong ya. Kurang lebih 5 jam dari kota Guangzhou, 4 jam dari Shenzhen ya, itu naik bis atau naik kendaraan darat. Waktu itu saya masih sangat kecil, mungkin belum masuk sekolah, dan saya memandang kakek saya ini itu dengan rambutnya yang putih, terus jenggotnya juga putih ya, sudah sangat tua, dan membuat saya lumayan takut, lumayan sungkan sama beliau. Beliau memancarkan aura wibawa yang begitu luar biasa, memancarkan aura kebijaksanaan yang begitu luar biasa. Seperti tokoh di film kerajaan zaman dulu, Bapak Ibu Saudara, film-film Tiongkok ya, zaman dahulu. Beliau tidak banyak berbicara. Jadi pada saat beliau datang ke rumah kami, saya biasanya agak sembunyi ya, agak sungkan, agak takut. Beliau tidak banyak bicara, begitu tenang di masa tuanya, dan begitu sophisticated, begitu anggun ya, begitu berwibawa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita berproses dalam hidup ini. Semakin kita dewasa, semakin kita tua, semakin bertambah umur kita menjadi manusia. Kita semestinya menjadi manusia yang lebih tenang, menjadi manusia yang lebih diam, menjadi manusia yang lebih sophisticated, menjadi manusia yang lebih anggun, lebih bijaksana. Hari ini firman Tuhan mengambil tema mengenai kesunyian. Nah, kesunyian itu adalah hal yang positif, yang saya bisa secara ekstrim katakan itu hal yang sangat penting bagi hidup kita, mutlak untuk kita miliki ya. Dalam proses apa? Dalam proses perkembangan rohani kita, dalam proses hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Bapa kita di surga. Nah, kesunyian ini juga menjadi salah satu teladan yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai orang Kristen, serupa Kristus, ya kita harus meneladani Kristus, Tuhan Yesus kita. Kita lihat di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35. Kita baca sama-sama ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Markus 1 ayat 35. 3, 2, 1. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bapak Ibu Saudara, kesunyian itu adalah suasana terbaik untuk kita bisa melangkah maju, terutama dalam hubungan kita dengan Allah kita. Nah, Yesus sendiri meneladankan hal itu kepada kita. Dia sering mengundurkan diri ketika dia melayani di muka bumi ini. Dia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi, ke tempat yang terpencil. Untuk apa? Untuk berbicara dengan Bapaknya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, Yesus tidak serta-merta menyembuhkan semua orang yang datang kepada dia. Padahal orang-orang itu butuh kesembuhan. Tapi dia menyingkir. Dia mengambil waktu sejenak, waktu tenang bersama Bapaknya. Tercatat juga di Lukas 5 ayat 16. Ya. Tercatat juga di Lukas pasal 5 ayat 16. Kita bacakan.
Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, Yesus rutin melakukan hal ini, dan hal ini juga menjadi satu teladan buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, dalam kesunyian itu apa yang Yesus lakukan? Yesus berdoa Bapak Ibu Saudara kepada Bapa. Yesus bercakap-cakap dengan Bapanya di surga. Yesus bergantung kepada Bapa dan mengikuti hanya kehendak Bapa saja dalam hidupnya. Seperti yang dia katakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Nah, jika Yesus mengikuti kehendak Bapa, memiliki satu ketergantungan kepada Bapanya di surga, apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Kita juga mesti memiliki yang namanya ketergantungan dengan Allah Bapa di surga. Maka kita harus mengambil waktu sunyi dalam hari-hari hidup kita, menyingkir ke tempat sunyi untuk berdoa dan bercakap-cakap pada Dia, dan untuk mencari lebih dalam, mencari tahu lebih lagi apa kehendak Bapa buat hidup kita, buat kita lakukan di hari ini, hari itu, hari besok, dan seterusnya. Nah, kita bangun keintiman yang lebih lagi dengan Allah melalui kesunyian itu. Dalam kesunyian itu kita ada dalam suasana diam, suasana tenang. Kita menghindari semua distraksi. Distraksi itu gangguan ya. Kita menghindari semua gangguan yang ada. Nah, gangguan ini ada dua Bapak Ibu Saudara. Saya sebut ada gangguan eksternal dan gangguan internal. Gangguan eksternal itu apa? Wilayah-wilayah eksternal itu adalah hal-hal yang ada di luar diri kita. Contohnya, orang-orang sekitar kita, bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita, ya. Bahkan handphone kita ini juga satu distraksi, satu gangguan. Nah, lalu ada gangguan internal, ya, wilayah internal. Apa itu wilayah internal? Wilayah internal itu adalah hal-hal yang ada dalam diri kita, ya, yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang biasanya juga menjadi satu distraksi, satu gangguan saat kita mau menyingkir ke kesunyian, ya, datang ke dalam kedalaman bersama Bapa kita di surga. Pikiran, hati kita mungkin masih dipenuhi oleh masalah atau beban hidup, beban pekerjaan, seringkali mengganggu pikiran kita, ya. Nah, lalu hubungan kita dengan sesama, dengan saudara kita, dengan keluarga kita, dengan pasangan hidup kita, dengan sahabat kita, teman kita, itu juga bisa menjadi satu gangguan di hati kita Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita lagi ada crash, ada konflik, ya, dengan mereka. Nah, makanya Tuhan Yesus mengingatkan bahwa apabila kita masih ada ganjelan, masih ada masalah dengan saudara kita, ketika kita mau mempersembahkan persembahan, termasuk di sini persembahan ujian, persembahan penyembahan kita, doa kita kepada Bapa, kita bereskan dulu, kita selesaikan dulu masalah itu, ganjelan itu dengan sesama kita, baru kita datang menghadap ke Tuhan. Supaya apa? Hati kita bebas dari distraksi, hati kita bebas dari gangguan-gangguan itu, pikiran kita bebas dari itu. Makanya tadi kita doa, kita letakkan segala beban hidup kita, supaya kita apa? Supaya pikiran kita lebih tenang, kita bisa menyerap firman Tuhan dengan lebih maksimal, ya. Nah, kesunyian ini adalah benar-benar tenang dalam kelima panca indera kita. Kita punya 5 panca indera, ya Bapak Ibu Saudara. Tenang dan fokus, ya, panca indera kita dan juga pikiran dan hati kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu nggak kenapa kita memejamkan mata kita saat kita berdoa? Ada yang tahu? Kenapa kita selalu memejamkan mata kita pada saat kita berdoa? Bukan karena kalau kita pejamkan mata, semakin memejamkan mata, doa kita akan semakin terjawab. Bukan. Atau bukan karena itu adalah namanya pakemnya, ya, aturannya, ritualnya memang sudah dari sananya, ya, bahwa yang namanya berdoa kita harus pejamkan mata. Sebenarnya kita pejamkan mata, kita tutup mata kita,
itu adalah supaya kita bisa lebih fokus. Kita tidak terganggu oleh pandangan mata kita. Mata adalah salah satu indera kita yang harus kita tutup supaya kita bisa lebih fokus dan tenang. Lalu ada telinga, indera pendengaran. Cuma masalahnya telinga kita nggak ada penutupnya ya Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana? Ya kita tinggal mencari tempat yang sunyi, tempat yang bebas dari suara-suara yang sekiranya bisa mengganggu konsentrasi kita saat kita menghadap kepada Bapa di surga. Nah ada 3 indera lainnya, tapi 3 indera lainnya ini tidak begitu masalah. Indera penciuman misalnya. Ya kalau indera penciuman, ya mungkin jangan doa di dapur ya Bapak Ibu Saudara. Kalau lagi ada yang masak, udang capete atau kangkung terasi, nah itu pasti mendistraksi kita, mengganggu kita ya saat kita mau menghadap Bapa. Lalu indera peraba ya, kulit kita. Ya kita pastikan tempat kita berdoa itu bebas dari serangga, bebas dari nyamuk, atau mungkin kita pakai anti nyamuk ya. Ada satu film judulnya Quiet Place, tempat yang tenang, tempat yang sunyi. Nah di film ini dikisahkan tentang invasi atau serangan dari monster-monster yang begitu sensitif terhadap suara, terhadap bunyi-bunyi. Jadi kalau ada manusia atau hewan yang mengeluarkan suara atau bunyi, itu langsung dicaplok, dibunuh oleh monster itu. Siapa saja yang bersuara, keluarin bunyi-bunyian, dia akan langsung dicaplok oleh monster itu. Nah saya pikir biasanya orang yang bawel, yang cerewet, kemungkinan besar akan kena serang duluan Bapak Ibu Saudara. Lalu juga orang yang panikan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya teman yang orangnya panikan. Kalau ada kejadian suatu langsung teriak, langsung bereaksi. Nah itu langsung dicaplok tuh sama monster tadi. Orang-orang yang tidak biasa diam, tidak bisa diam, Gembala Sidang kita ajarkan kita untuk 3D. Diam, diam, diam. Nah monster-monster itu menyerang kota New York, Amerika. Kenapa? Karena kota New York ini adalah kota yang termasuk kota paling bising di dunia ini. Begitu hiruk pikuk, New York ini disebut sebagai juga ibu kota dunia. Semua bangsa itu datang ke kota ini untuk mengadu nasib. Nah, tingkat kebisingannya itu jauh di atas ambang batas yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia. Badan Kesehatan Dunia itu menetapkan batas kebisingan yang sehat itu tidak melebihi 55 desibel pada siang hari. Desibel itu satuan suara. Kalau malam hari tidak boleh melebihi 40 desibel. Nah, jika lebih dari itu maka itu disebut polusi suara. Nah, jadi polusi itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya polusi udara ya. Polusi udara itu mengganggu penciuman kita, pastinya mengganggu mata kita jadi pedih karena asap dan sebagainya. Tapi polusi itu juga termasuk polusi suara yang mengganggu indera pendengaran kita. Nah, berapa tingkat kebisingan di kota New York sebagai kota terbising di dunia? 95 desibel Bapak Ibu Saudara. Batasnya 55 ya, tapi dia 95 desibel. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau tinggal di kota itu. Kota ini ibu kota dunia, megapolitan ya. Semua orang datang, semua orang dari berbagai negara itu datang mengadu nasib, mencari penghasilan, mencari pekerjaan di tempat itu, mengejar impian mereka. Makanya ada istilahnya American Dream ya, mimpi impian Amerika. Jadi di kota ini kalau kita mau cari makanan apa aja mungkin ada ya Bapak Ibu Saudara, dari segala negara, dari segala bangsa itu ada. Kota terpadat dan juga New York ini disebut sebagai the city that never sleeps, kota yang nggak pernah tidur. Jadi malam-malam jam 12, jam 1, jam 2 subuh itu masih berisik ya, klub-klub malam begitu banyak, suara sirene mobil polisi juga banyak ya. Saya kenal ada beberapa teman di Bali, warga negara Jerman dan warga negara Taiwan yang kebetulan mereka
bekerja di kota New York. Mereka bekerja di kota New York sampai pada satu titik mereka sudah fed up, sudah gak sanggup ya dengan kebisingannya, dengan kesibukannya, hiruk-pikuknya, hingar-bingarnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Bali, ya, mencari ketenangan. New York mungkin penghasilannya lebih tinggi, Bapak Ibu Saudara, tapi pengeluarannya juga tinggi, ya, biayanya juga tinggi, dan mereka berpacu dengan waktu. Kompetisi begitu tinggi juga di sana, ya, mencari hidup yang lebih tenang. Nah, selain New York ini ada 7 lagi kota yang termasuk kota yang bising di dunia ini. Ada Tokyo di Jepang, lalu ada kota Mumbai dan Calcutta di India, lalu ada Kairo di Mesir, ada Buenos Aires di Argentina, Amerika Selatan, lalu Shanghai, nah itu di kota di China, lalu Karachi ini di Pakistan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kebisingan di kota-kota itu antara lain berasal dari mana? Pertama, dari suara lalu lintas, lalu suara kendaraan, suara konstruksi, ya, pembangunan begitu dahsyat juga, begitu banyak di sana. Suara keramaian di pasar, di tempat komersial lainnya, ya, begitu berisik. Suara-suara klub malam yang juga masih buka sampai malam, yang namanya klub malam ya, pasti buka di malam hari. Lalu suara patroli sirene kendaraan mobil polisi. Nah, itu adalah kebisingan dunia. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Dalam hidup kita pun masing-masing punya kebisingan. Bagaimana dengan kebisingan dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara? Beda-beda setiap orang di sini, ya. Apa saja kebisingan yang membuat kita hidup tidak bisa fokus, tidak bisa menjadi tenang, dan tidak bisa memiliki yang namanya kesunyian? Hal apa yang sensitif begitu terjadi sama hidup kita langsung, langsung gak tenang, langsung berisik, langsung overthinking, langsung pikiran dibebani, hati dibebani. Apa Bapak Ibu Saudara? Masing-masing kita mungkin berbeda, ya. Kebisingan yang bisa membuat kita tidak bisa bersuka cita. Kebisingan yang membuat kita gak memiliki yang namanya damai sejahtera. Padahal damai sejahtera itu indah sekali loh. Indah sekali memiliki damai sejahtera itu. Nah, biasanya kebisingan eksternal itu lebih mudah kita atasi, ya. Tadi ya, eksternal itu orang-orang sekitar kita, bunyi-bunyian di sekitar kita, handphone dan sebagainya, gadget. Kita tinggal cari tempat yang sepi, yang tenang. Nah, tapi yang menjadi masalah itu biasanya kebisingan internal, yaitu kebisingan yang ada di pikiran kita, di hati kita. Itu yang biasanya lebih sulit untuk kita singkirkan. Tapi ada caranya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita untuk mengatasi kebisingan di hati dan di pikiran kita? Caranya, kuncinya adalah dengan berserah kepada Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Berserah kepada Dia, kepada Tuhan. Kita serahkan segala kekhawatiran, segala ketakutan kita, masalah kita, ganjelan kita, rasa aman kita, masa depan kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, orang-orang yang kita kasihi. Kita serahkan semua pada Dia. Nah, kita percaya bahwa Dia yang akan merancangkan segala sesuatunya dengan begitu indah. Kita akan mengalami yang namanya satu kelegaan saat kita benar-benar sepenuhnya berserah kepada Dia. Ini harus dilatih Bapak Ibu Saudara. Kadang kita udah berserah, Tuhan aku serahkan ini itu. 1 menit kemudian muncul lagi di pikiran kita, muncul lagi di hati kita. Kesunyian ini harus dilatih. Nah, lalu selanjutnya setelah kita bisa berserah kepadanya, tentu saja berserah dengan sepenuhnya ya Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa fokus dalam kesunyian yang indah. Kesunyian yang indah bersama Dia.
bersama Bapa kita di surga. Ya. Dalam kesunyian yang membawa kita makin dekat dengan Dia, ya, makin intim dengan Dia. Kesunyian inilah yang kita butuhkan untuk dapat kita memiliki satu kedalaman, Bapak Ibu Saudara. Satu kedalaman, satu keintiman yang begitu indah bersama Tuhan setiap harinya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh karena itu kita harus jadwalkan secara khusus setiap hari, ya. Untuk masuk dalam kesunyian itu seperti Tuhan Yesus jadwalkan biasanya pagi-pagi sekali, ya. Tuhan Yesus menyingkir ke tempat yang sunyi. Nah, sebagai orang Kristen ya, Kristen artinya apa? Seperti Kristus ya. Kita harus meneladani Yesus dalam segala aspek kehidupan. Meneladaninya dalam hal apa? Dalam hal kasih, dalam hal kesucian dan hal-hal lain sebagainya. Termasuk dalam hal berdoa ini, termasuk dalam hal berdoa dalam kesunyian ini. Dan Yesus selalu menyediakan waktu khusus dalam kesunyian itu untuk berdoa kepada Bapanya, untuk mencari kehendak Bapanya dalam hidupnya. Maka betapa penting hal ini untuk kita lakukan. Mau kita lakukan, Bapak Ibu Saudara? Amin. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkau adalah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teguh, ku temukan firman-Mu di keabadian-Mu. Engkau adalah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teguh, ku temukan firman-Mu di keabadian-Mu. Begitu penting ketenangan dalam hari-hari kita, Bapak Ibu Saudara. Begitu penting kesunyian dalam hari-hari kita. Ada satu kisah, ada seorang petani yang kehilangan jam tangannya di sebuah gudang tempat dia simpan jerami-jeraminya. Jam tangan itu terlepas saat dia memasukkan tumpukan-tumpukan jerami di gudang itu. Nah, jam tangan ini punya nilai sentimental yang begitu tinggi buat dia. Jam tangan itu adalah pemberian ayahnya yang sudah lama meninggal. Dia galau, dia gelisah. Ya, oleh karena itu dia segera mencari ya di dalam tumpukan jerami yang begitu banyak di gudang penyimpanan jerami itu. Ya. Dia cari, dibongkar semua jerami-jerami yang berserakan di gudang itu. Ya, sudah tinggi jeraminya karena memang gudang untuk penyimpanan jerami ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia tidak kunjung menemukan jam tangannya itu. Dia pun nyerah. Akhirnya dia panggil beberapa anak yang kebetulan lagi bermain-main di dekat gudangnya. Dia janjikan akan kasih imbalan kepada anak-anak itu kalau ada yang bisa menemukan jam tangannya.
Nah, ketika anak-anak itu mengetahui ada imbalannya, ada hadiahnya, langsung mereka berhamburan masuk ke gudang itu untuk membantu mencari jam tangan yang hilang itu. Ada kurang lebih 2 jam mereka mencari, ya. Hari pun semakin gelap. Jam tangan itu belum ditemukan. Nah, anak-anak itu pun akhirnya menyerah dan pamit pulang, ya, pamit pulang. Nah, hal itu menghempaskan harapan dari si petani. Aduh, nggak nemu nih si jam tangan saya. Nah, namun di pagi harinya ada seorang anak laki-laki yang kemarin ikut membantu mencari, ya, datang lagi menjumpai petani tersebut. Dia bilang dia akan kembali mencoba mencari jam tangan tersebut. Sang petani pun berpikir, ya nggak ada salahnya, ya nggak ada salahnya kalau bilang mau mencoba lagi, silakan. Nah, anak kecil itu pun masuk ke dalam gudang. Kurang lebih 30 menit kemudian ia keluar dengan berlari dari gudang itu sambil memegang jam tangan si petani. Dia berhasil menemukan jam tangan petani itu. Wah, petani ini begitu senang. Dia langsung memberikan imbalan kepada si anak laki-laki itu. Malah dikasih lebih, ya, saking begitu senangnya. Lebih dari yang dijanjikan, dia kasih imbalan kepada si anak kecil itu. Nah, petani itu penasaran. Lalu ia bertanya kepada si anak laki-laki kecil ini, kamu gimana bisa menemukan jam tangan saya? Nah, anak itu berkata, Pak, saya nggak melakukan hal yang istimewa. Saya cuma pergi ke salah satu pojokan di gudang itu, lalu saya tutup mata saya. Saya berkonsentrasi, fokus. Saya mencoba mendengarkan bunyi jam tangan Bapak. Saya duduk diam, pejamkan mata, fokus untuk mendengarkan suara bunyi jam tangan Bapak. 5 menit tidak berhasil, saya akan bergeser lagi ke beberapa langkah, dan di situ saya akan duduk diam lagi, saya pejamkan mata, saya konsentrasi lagi, saya fokus lagi, saya dengarkan suara jam tangan Bapak. Demikian seterusnya sampai akhirnya saya mendengarkan detak suara jam tangan Bapak dan menemukannya. Nah, betapa pentingnya kesunyian dan fokus dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menemukan sesuatu yang berharga dalam hidup kita, untuk kita bisa menemukan pribadi Tuhan dalam saat-saat doa kita, dalam saat-saat teduh kita, dalam kesunyian waktu tenang kita, memberikan kita satu ketenangan, konsentrasi yang lebih maksimal, ya, untuk menemukan, mengalami kebersamaan, kedalaman, keintiman dengan Bapa kita di surga. Kita mencari Tuhan, ya, kita mencari hadirat-Nya setiap hari. Dan dalam tetap tinggal diam dan tenang, dalam kesunyian dan fokus, kita akan menemukan Dia, kita akan menemukan hadirat-Nya. Dan itu pasti sangat indah. Itu pasti sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Lebih indah dari apapun yang ada di muka bumi ini. Maka dari itu kita perlu melakukan satu upaya untuk kita mengundurkan diri ke tempat yang sunyi demi mengalami mengalami kesegaran rohani kita, mengalami hadirat-Nya yang memampukan kita untuk terus melangkah maju dengan kekuatan baru dari-Nya, membuat kita terus melangkah maju karena kita bertemu Dia dan kita bertemu pribadi-Nya. Satu waktu saat saya sedang mempersiapkan khotbah ini, satu pagi saya bertanya lagi pada Tuhan, Tuhan, hal apa lagi yang Kau mau sampaikan untuk jemaat-Mu? Lalu Roh Kudus ingatkan satu ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ingatkan satu ayat ini. Kita lihat di 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7, Bapak Ibu Saudara. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1.
kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Ya. Ini yang Roh Kudus ingatkan. Tapi ternyata ada lagi yang lebih dari itu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita hari ini, buat Bapak Ibu Saudara dan buat saya juga. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu, jadilah tenang dan supaya kamu dapat berdoa. Tapi ada lagi yang lebih dari ini, Bapak Ibu Saudara. Apa itu? Ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya. Kita lihat ayat selanjutnya. 1 Petrus 4 ayat 8. 3, 2, 1. Kita bacakan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Wow. Tuhan kasih lebih, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin kita maju lebih lagi dari sekedar hidup masuk dalam kesunyian berdoa. Tapi firman Tuhan katakan yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Nah, berapa banyak dari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita berdoa, sudah ada jadwalnya. Tapi akhirnya doa itu menjadi satu rutinitas, suatu ritual yang akhirnya kita nggak mengalami apapun. Kita nggak mengalami kedalaman yang intim dengan Tuhan pada saat doa itu. Kita jadikan doa itu hanya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Sebagai orang Kristen, nggak mungkin saya nggak berdoa. Ya udah, saya berdoa setengah jam, 1 jam. Saya berdoa. Ikut doa pagi. Tapi Tuhan ingatkan, jangan itu menjadi satu rutinitas yang kita akhirnya kehilangan esensi dari doa itu. Dan hari ini Tuhan ingatkan satu ayat berikutnya dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Apa artinya ini? Bisa jadi kita rajin berdoa, tapi selesai berdoa 2 jam kemudian kita ada di jalan, jalanan kita dipotong ya. Wah, langsung muncul umpatan, muncul cacian, marah-marah. Atau sampai di kantor, sampai di tempat kerja, sampai di toko ada anak buah yang melakukan kesalahan yang dia tidak sengaja. Kita pun jadi uring-uringan, kita marah-marah. Seharusnya kita memodelkan kasih, seharusnya kita merepresentasikan kasih. Kasih itu apa? Kasih itu menutupi banyak sekali kesalahan, pelanggaran. Kita pun manusia yang tidak luput dari salah, tapi Tuhan mengampuni kita. Lalu kenapa kita tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Yang potong jalan mungkin dia buru-buru, Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah tahu. Mungkin dia kebelet, ya mungkin dia sudah ditunggu bosnya untuk meeting. Dan kalau dia terlambat, dia bisa dipecat dari kantornya. Atau dia mungkin lagi buru-buru mau menjenguk, mau ke rumah mertuanya yang sakit untuk bisa segera dibawa ke rumah sakit. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara. Apalagi hal yang membuat kita mengabaikan kasih ini, walaupun kita rutin berdoa setiap hari. Apa? Saya juga introspeksi, Bapak Ibu Saudara. Saya juga introspeksi, ya. Bapak Ibu Saudara juga pasti Roh Kudus ingatkan apa yang masih harus kita perbaiki dalam hidup kita. Well, kita lakukan doa setiap hari, nggak pernah absen, nggak pernah bolong, ya. Tapi apakah kita mengalami pribadi? Apakah kita masuk dalam kedalaman? Apakah kita masuk dalam keintiman yang lebih dengan dia setiap hari? Kalau kita bisa intim masuk dalam kedalaman yang dalam yang indah bersama dia,
kasih itu terimpartasi buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu terimpartasi buat kita. Nggak mungkin kita akan melangkah dalam hidup kita, dalam rutinitas kita tanpa kasih. Ya. Mari kita cek masing-masing. Saya juga cek ya Bapak Ibu Saudara. Firman ini buat Bapak Ibu dan Saudara dan buat saya juga. Tuhan ingatkan, lebih dari kesunyian, lebih dari doa yang teratur, yang terutama adalah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini kemuliaan, ini kemuliaan buat Allah kita. Ada satu kisah lagi Bapak Ibu Saudara yang saya mau kisahkan buat Bapak Ibu Saudara. Presiden pertama kita siapa? Bapak Soekarno. Beliau pernah diasingkan selama 4 tahun di Pulau Ende di Nusa Tenggara Timur ya. Dan dalam pengasingannya, yang namanya pengasingan ya tempatnya pasti hening, tenang, tidak ada gangguan, tidak ada distraksi. Beliau banyak merenungkan mengenai ideologi negara kita. Dan akhirnya lahirlah yang namanya Pancasila, ideologi dasar negara kita yang terdiri dari 5 dasar, yang menjadikan dasar kokohnya bangsa kita selama ini. Pancasila ini juga diakui kehebatannya oleh dunia Bapak Ibu Saudara. Berbagai pemimpin dunia mengakui kehebatan Pancasila ini. Dasar negara yang begitu luar biasa, yang bisa mempersatukan Indonesia yang begitu majemuk, begitu beragam, begitu macam-macam sukunya, daerahnya, bahasanya. Dan Pancasila ini itu hasil pemikiran dalam kondisi apa Bapak Ibu Saudara? Dalam kondisi kesunyian, dalam kondisi kesepian saat di pengasingan di Pulau Ende itu. Rasul Paulus juga contoh orang yang hidup dalam pengasingan. Dia di penjara Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam penjara itu dia menulis begitu banyak surat. Dan Rasul Paulus ini adalah Rasul yang menulis 2/3 dari kitab Perjanjian Baru kita. Luar biasa. Satu orang dia menulis mayoritas dari kitab di Perjanjian Baru kita. Nah itu dihasilkan dalam kondisi sepinya, dalam kondisi sunyinya. Bapak Ibu Saudara, kita orang-orang percaya yang saya percaya kita semakin dewasa. Dan saya percaya kita juga akan semakin intim dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan, kita dekat pada Dia. Kita pasti akan mengalami yang namanya kesepian. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara? Tuhan meminta kita menjauhkan diri dari percintaan dunia. Tuhan menginginkan kita untuk menjauhkan diri dari pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Dan seiring dengan pertambahan usia umur hidup kita, lingkup pertemanan kita pun Tuhan bikin semakin sempit. Ditambah lagi semakin dewasa kita di dalam iman kita, kita juga akan semakin selektif ya, dalam pertemanan kita. Kita akan semakin selektif memilih pertemanan kita, memilih kehidupan sosial kita. Tetapi dalam kondisi sunyi, sepi itu, it's okay untuk menjadi sepi, untuk merasa sepi kadang-kadang. Karena dalam kondisi yang khusus dan kudus itu, saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun bisa bekerja dan terus bekerja untuk menyempurnakan kondisi itu. Amin.
Ya, Tuhan menyempurnakan, bekerja menyempurnakan pribadi kita semakin indah dari hari ke hari, dalam kesunyian itu, dalam kesepian itu. Amin. Kita beri kemuliaan buat kata. Ya. Dan kalau kita merasa kesepian itu, kesunyian itu artinya juga tanda-tanda bahwa Tuhan sedang memisahkan kita dari dunia. Dunia begitu hiruk pikuk, ya. 8 kota terbising tadi yang sudah saya sampaikan. Masuk dalam kesunyian, Bapak Ibu Saudara. Masuk dalam kesunyian. Amin. Mari kita masuk dalam kesunyian untuk lebih intim lagi dengan Tuhan. Tetapi lebih dari itu, apa tadi? Lebih dari itu, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini ujung-ujungnya kasih. Dunia punya slogan ya, ujung-ujungnya duit. Kita orang percaya juga gak mau kalah. Ujung-ujungnya kasih. Mari kita katakan sama-sama, ujung-ujungnya kasih. Ujung-ujungnya kasih. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Worship leader, choir, singer. Ujung-ujungnya kasih. Kita nyanyikan lagu ini dan biarlah lagu ini menjadi doa kita yang sungguh-sungguh. Untuk kita berkomitmen masuk dalam kedalaman yang lebih intim lagi bersama Tuhan setiap hari. Aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaanmu. Pejamkan mata kita, katakan, sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. katakan sekali lagi, bawa aku Tuhan. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa jemaat-Mu masuk. Bawa Ruang kudus Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaanmu. Katakan, Sekarang aku datang tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah anakku, Bapa yang mulia, riwana jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, menemukan firasat, tiga abadian.
Sungguh indah hadirat-Mu, sungguh indah pribadi-Mu. Kami mau masuk dalam kesunyian yang lebih lagi dalam hari-hari hidup kami ke depannya. Agar kami masuk dalam kedalaman, kami masuk dalam keintiman dengan Engkau. Sehingga kami beroleh impartasi dari Engkau Allahku. Impartasi kasih. Dunia boleh katakan ujung-ujungnya duit, tapi dalam Engkau ujung-ujungnya kasih. Buat apa kami teratur berdoa dan menjadi rutinitas kewajiban yang tidak bermakna akhirnya, tapi kami lupa merepresentasikan kasih-Mu buat sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, lebih lagi kami butuh urapan kasih-Mu buat kami masing-masing di tempat ini tanpa terkecuali. Bantu kami untuk memiliki kasih yang lebih lagi. Bantu kami untuk memiliki, memberikan kasih yang lebih lagi. Bantu kami untuk memodelkan Engkau, ya Allah, untuk membawa atmosfer kerajaan surga yang hanya kasih itu saja, sehingga dunia bisa melihat pribadi-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami Roh Kudus. Kami mungkin terbatas, tapi dalam Engkau tidak terbatas. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bersama-sama kami selama ini. Dan sesungguhnya Engkau memang selalu beserta kami. Hanya kami saja yang butuh kesadaran yang lebih lagi. Kesadaran yang lebih sepenuh-penuhnya lagi untuk merasakan, menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Oh Lord, we love you. Kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, lindungi kami Tuhan. Terlebih berkati kami dengan berkat rohani. Thank you Lord, thank you Jesus. Hamba-Mu serahkan segala-galanya dalam tangan-Mu. Permasalahan, pergumulan, kegelisahan, kecemasan, kegalauan dari umat-umat-Mu kami serahkan di bawah kaki-Mu. Kami ingin tenang, kami ingin damai dalam pikiran dan hati kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, riwayat jiwaku. Dalam-Mu aku teduh, menemukan firman-Mu di keabadian-Mu. Kami undang bangsa untuk diri dalam doa. Engkaulah Allahku,